Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rosyanti selalu menjumpai Anda. Tentunya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang jalan hidupnya, idenya, dan juga tentu saja kiprahnya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kali ini saya akan mengajak Anda berjumpa dengan tokoh luar biasa. Dia dikenal sebagai pakar cat. Dan kalau di dunia arsitektur, di dunia bangun-membangun, dia adalah orang yang sangat dikenal. Beliau adalah Bapak Antonius Handoko Tanjaya. Selamat sore Pak Handoko. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Masih keliling-keliling Pak? Masih Keliling. Pak, kita ngobrol ini sebelum ke predikat pakar cat itu. Kalau kita lihat bangunan di Kalsel, kita lihat keunikan Kalimantan. Sebetulnya sesulit apa sih menerapkan cat dengan kondisi di daerah kita ini Pak? Jadi gini, pada umumnya pabrik cat yang ada di Indonesia, mereka kan pabriknya di Jawa, bukan di Banjar, di daerah kita. Nggak ada pabriknya ya di sini? Iya, penyebabnya mereka mentes sesuai kondisi cuaca mereka yang di sana. Dan alam ya, temperatur udara. Di sini daerah lembab, di sana kering. Nah itu kejadiannya, sehingga dia di sana tidak apa-apa, tapi setelah barang dipakai di daerah kita rawa, itu jadi masalah. Oke. Lalu diakalinnya seperti apa? Nah dari situ sumber pertamanya. Setelah itu saya kan sering bingung, kalau kita lapor ke pabrik terjadi begini-gini, dia bilang tidak terbukti, ya pusing kitanya. Maka mulainya saya mempelajarin, maka saya dapat solusinya, saya mendapat pengalaman. Dari karena besar pengalaman itu saya suruh pabrik tolong bikinkan cat yang tipenya daerah saya begini-begini, maka dibikinkan. Itu sejarahnya. Jadi sebetulnya posisinya cat itu bisa menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, tapi harus ada uji coba sesuai dengan yang ada di sini. Nah, Bapak itu kan posisinya sebetulnya tadinya kan hanya distributor, tetapi kok sampai akhirnya melakukan penelitian. Bukannya kalau misalkan catnya cepat rusak, cepat dapat untung, orang beli lagi? Betul. Kenapa jadi masuk ke wilayah-wilayah yang itu wilayah akademik jadinya kan? Jadi gini, semua pabrik cat di dunia ya, ada nggak bilang barangnya nomor 2? Tidak ada. Semua dia pasti bilang nomor 1. Ya. Biarpun dia jelek pun dia tetap bilang nomor 1. Jadi saya udah coba, dan di Indonesia ini pabrik cat kurang lebih ya sekarang itu ada 2.632 pabrik cat. Brandnya? Iya, pabriknya. Brandnya banyak lagi. Nah dari situ mulai saya jadi saya waktu dipakai, wah bagus ya, kita kemakan. Dia punya ya, karena teman kita kemakan, kita jual, ternyata bermasalah. Yang kena tuh penjual. Mereka sih nggak tahu, kita yang menghadapin. Dari situ saya mulai, maka daripada saya terakhir ini, dan saya juga sering ke luar negeri, ke pabrik cat di dunia, hampir saya semua pabrik besar di dunia saya udah pernah pergi. Lalu saya pulang, saya beli alatnya. Alat ngetes? Iya. Oke. Apa yang dilakukan Pak? Jadi bener nggak dia omong? Bagus. Saya buktikan. Nah setelah saya buktikan, ternyata banyak yang bohong. Jangan gini, contohnya. Kita pada umumnya beli cat yang bagus tuh kental, betul kan? Nah sebetulnya kental tuh dikasih tepung, dibohongin. Yang bagus tuh adalah yang normal sedang. Karena kandungan cat dalam satu kaleng, itu 1 kilo, atau kita ambil patokan 1 kilo, kan ada yang 10 kilo, 25 kilo atau liter ya. Kita ambil patokan satuan, isinya paling 30-40%. Kalau dia bilang 100% bohong, itu udah kering. Nah ternyata di situ mulai, dia bilang kadar isinya, saya punya kental 50 ake. Itu ada rumus penghitungan cat, itu seluruh dunia sama, daya sebarnya itu akan terjadi. Nah ternyata prakteknya nggak sampai. Nah mulai tuh bohong pabrik. Nah mulai saya bongkar kasusnya, tapi ya kita diem aja, masa kita bongkar rahasia orang. Ya udah mulai saya tes, oh ngerti, oh pabrik ini bagus, ini bohong, ini enggak, kita mulai tahu. Oke, sekarang kalau kita bicara antara bisnis dan kepakaran, satu sisi bisnis itu tadi hitung-hitungannya, nah kalau misalkan catnya cepat ngelupas, artinya kan cepat beli cat lagi. Ya. Tapi kalau dari sisi kepakaran, di sisi hati nurani, pengen memberikan yang terbaik. Ya. Nah tadi kan Bapak misalkan tahu ini si pabrik X ternyata ya kurang bener gitu ya, pabrik Y ini ternyata oke.
Sementara mungkin ada perjanjian bisnis justru dengan pabrik X. Bagaimana Bapak mengambil jalan tengahnya? Kita jual apa adanya, jadi kita jual putus. Oke. Kalau terjadi komplain, jangan komplain ke saya. Jadi Bapak akan ceritakan dengan clear kondisi catnya, Ya. begitu? Kita nggak clear juga kalau ini kan biasa temakan merek, wah bagus, ya silakan. Tapi kalau terjadi nanti komplain, jangan salahkan saya. Memberi edukasi kepada pembeli? Ya, tugas saya menjelaskan. Menjelaskan, oke. Nah, habis itu lagi yang saya sekarang sudah mengarah jual paket. Jadi gini, masa kita satu gedung, sebelum pengecatan kan perlu budget anggaran. Nah, saya bisa bantu hitungkan, itu gratis. Setelah saya hitungkan, kalau terjadi nanti kurang pengecat, ini anggap satu gedung ini butuh 100 kaleng, ternyata pakai 110, bayar cuma 100. Oke, sesuai hitungan Pak Handoko. Iya, selebihnya pabrik yang harus ganti. Oke, karena ada problem dengan catnya itu tidak sesuai. Ya, karena dia tidak sesuai yang tertulis di technical datanya. Karena rumus hitungan cat itu seluruh dunia sama, berarti dia bohong. Jadi kalau misalkan kita punya proyek kecil rumah gitu ya, bisa. Saya datang ke Pak Handoko bisa dihitungkan. Bisa. Berapa kaleng catnya? Ya, luasannya saya kamar dindingnya luasnya sekian, dinding luar sekian, ruang tamu sekian akan saya hitungkan. Tujuannya apa? Kalau biar dia satu bidang, saya kalau dalam ruangan tuh beda-beda warna bisa sehingga tidak ada cat yang dibuang. Oke. Dan kalau ternyata kurang, pabrik ganti, Pak Handoko ya akan tambahkan ke kita gitu. Iya, pokoknya duit saya cukup sekian, kita jadi deal sekian, ya udah kurang urusan pabrik ganti. Siapapun yang ngecatnya? Iya, tapi sebelumnya kita ajarin. Oke, si tukang catnya diajarin. Sampai sebegitunya. Iya. Kenapa Anda melakukan itu berbeda dengan penjual-penjual atau distributor cat lain? Kalau yang lain ya jual-jual aja. Kenapa? Apa yang membuat Anda melakukan Jadi itu? kasusnya kejadian waktu zaman 96 ya 97 itu Krismon. Saya udah ngalamin itu terjadi pengecatan mebel, itu terjadi di Amuntai, terjadi sering pencurian, kasusnya pencurian, pencurian dandangan nasi hilang, nasinya hilang, tapi besok dandangannya balik lagi, berarti orang tuh butuh makan. Oke. Nah, hubungannya? Kan dari Krismon, sekarang industri mebel banyak di sana. Mulai saya wah kasihan mereka banyak tutup, saya ajarin bagaimana dia bisa hidup. Terpanggil untuk membantu mereka. Itulah sejarah pertamanya. Jadi mengapa harus betul-betul bicara atau sesuai clearnya dengan chat ini. Oke, dengan Pak Handoko memberikan arahan seperti itu, mengedukasi masyarakat, membantu menghitungkan. Dari sisi bisnis untung atau rugi Pak? Kalau saya bilang untung. Dan kita fair. Oke. Jadi kita tidak bohongin orang, itu fakta yang berbicara. Jadi kalau pabrik cat mau bohong, ketahuan. Oke, jadi Anda tidak berpihak kepada pabrik cat, tapi berpihak kepada konsumen dong kalau begitu? Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Mengedukasi di antaranya. Menjembatani. Saya harus di tengah, saya harus netral. Sekarang ada juga konsumen curang. Ketahuan juga. Kita harus harus bela. Contoh konsumen curang seperti sering barangnya dirubah, diganti. Oke. Nah, tapi lalu dia komplain begitu. Nah, karena mata saya nggak bisa dibohongin. Saya kan berkecimpung di cat tahun 72, sudah berkecimpung sampai sekarang. Jadi ini jenisnya apa, ini kualitasnya kemana, ternyata di lapangan beda. Ini rubah. Catnya tidak sesuai. Saya minta kalengnya. Oke, artinya tidak juga membela 100%, tetapi betul-betul berada di atas di atas pengetahuan ya, di atas dasar clearnya seperti itu. Oke Pak, bicara tadi ini jadi menarik karena agak berbeda ya. Ini betul-betul pebisnis bukan pedagang. Kalau pedagang kan pokoknya untung di awal gitu ya. Nah, Pak Handoko sendiri sekarang pegang berapa brand? Saya sekarang udah pegang 9 brand, 9 pabrik. 9 pabrik saat ini. Sebelumnya 11, tapi hilang satu datang banyak gitu. Jadi bukan berkurang, justru bertambah. Komunikasi Anda kan sebagai distributor dengan berbagai cat itu. Sementara satu dengan yang lain otomatis kan bersaing. Ya. Nah, bagaimana Anda menjaga agar pabrik terpuaskan, pelanggan juga tidak merasa terbohongi dengan berbagai merek yang ada? Jadi gini, teknik saya megang cat tidak boleh kualitasnya sama. Antara A sama B nggak boleh sama.
Jadi level kelasnya kan ada, kualitasnya itu harus. Kalau sama, saya bingung jualnya. Saya udah ngalamin. Jadi Anda dari level bawah sampai level atas itu ada produknya. Oke, dan itu diserahkan kepada konsumen dan diterangkan dengan clear. Ya. Tapi kalau mereka sudut pandang harga, ya gaya sudut pandang harga. Kalau saya sudut pandang terpasang gaya saya. Karena konsumen jangan lihat harga per kaleng. Itu salah besar. Jadi kita lihat, kita butuh cat, kita catkan ke dinding, berapa sih harga per meter? Itu yang dibayar, bukan harga per kaleng. Kalau dia harga kalengnya murah, belum tentu catnya nanti jadi murah. Belum tentu yang satu kaleng bisa 1 meter ternyata tadi ya isinya tepung. Ya? Kalau yang murah itu biasanya kalau dia sampai nutup bagus itu 1 liter atau 1 kilo, pada umumnya itu biasa kilo ya kalau yang murah itu paling 1,5 meter. Kalau yang bagus biasa umumnya pada arahnya ke liter, itu dapatnya 1 liter itu dapatnya 6 sampai 8 meter. Jauh sekali ya. Beda harga nggak, ya anggapnya selipat dah, nggak ada. Sedangkan selipat kan tetap lebih murah. Oke, jadi artinya memang catnya yang harus dilihat ya, bukan kemasannya saja. Luar biasa. Ini menjadi seru ya. Hari ini kita belajar soal cat mengecat dan tentu saja ini masalah trust. Masalah nurani bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan Pak Handoko terjun dunia cat mengecat ini dan dunia distributor cat itu sejak tahun berapa? Tapi tahan dulu. Kita masih seseruan, masih dengan Pak Handoko sesaat lagi. Pemirsa Duta TV, sebuah proses itu menentukan seseorang saat ini. Itulah Pak Handoko tadi bercerita bahwa kalau bicara dagang saja ya pasti ceritanya cuma ngambil untung ya Pak ya. Iya. Tetapi ketika melihat ada krisis waktu itu di Amuntai, melihat bahwa masyarakat perlu diedukasi, tetapi kembali ya pilihan ada dari masyarakat, hanya ada edukasi yang disampaikan bahwa kalau begini, kalau begini, kalau begini. Nah, tahun berapa sebetulnya Pak Handoko mulai masuk ke dunia percetan ini? Saya pertama umur masih kurang lebih ya, tahun 72 tuh kurang lebih umur saya baru sekitar 13 tahun. 13 tahun. Nah situ karena masih kecil ya, anak-anak yang senang nakal. Jadi ada teknisi datang ikut, dia itu sambil belajar, di situ mulai saya tertarik. Oke, ini usaha sendiri dari awal atau itu orang usaha tua punya? Oke, orang tua memang sudah terjun ke dunia percetan. Orang tua itu yang nerusinnya Kak ipar saya, jadi saya ngikutin aja di sana. Nah setelah tahun 80 saya menikah, saya mulai berdiri sendiri. Orang tua itu menjalankan bisnisnya atau dagang seperti? Bisnis dagang seperti orang dah. Orang dagang gitu aja ya, oke. Nah setelah tahun 80 mulai berdiri sendiri. Mulai memikirkan mengembangkan usaha bagaimana. Nah setelah itu tahun 88 saya mulai jadi distributor. Di situ saya mulai dapat ilmu. Nah pada umumnya kan kalau baru jadi distributor buntut berarti juru kunci kan, yang lain udah jalan udah tinggi. Sedangkan saya ini gimana kalau enggak selama jadi juru kunci, saya nggak mau pelajarin. Saya balik, saya belajar ilmu tentang cat. Bukan ilmu cara jual udah pasti ya. Bagaimana, apa sih yang dimaksud cat? Di situ saya belajar, mulai berkembang, mulai saya tambah tertarik tentang bagaimana cara ngecat. Nah istilahnya apa itu artinya cat? Artinya Pak Handoko tidak hanya sekedar yes I am menjualkan produk, tetapi mempelajari kandungannya dan teknikalnya. Apa dari bahan apa. Dan itu menjadi positioning kepada pabrik ya? Iya. Oke, jadi dan, tidak semata hanya menjualnya ya? Iya, tapi yang lain nggak tertarik. Yang penting untungnya berapa, diskon berapa. Jadi kalau dagang gitu ya? Kalau yang saya lain tidak mau. Semua kita mau untung. Tapi kalau terjadi masyarakat nanti di bawah, kita yang kena buntutnya. Saya nggak mau nama saya cacat. Di situ berkembang, mulai pabrik lain masuk ke sana. Mengembangkan cat mobil, cat kapal, cat mebel. Oke, artinya tidak hanya bangunan ya? Jadi saya yang belum pernah saya jual adalah cat untuk kereta api, karena sini tidak sama kapal selam. Semua saya udah coba. Pesawat terbang juga sudah. Termasuk mengecatnya? Iya, ngajarin mereka sambil tongkrong tungguin. Oke. Kenapa Pak Handoko tidak diam saja, cari ahlinya,
Pak Handoko tinggal ngokang-ngokang, orang lain lah yang kerjakan ngecat. Ini Pak Handoko ikut ngecat, saya belajar dan tahu tukangnya bagaimana yang penting kita ngerti cara kerjanya gimana, teknik kan saya belajar. Oke. Sampai ngecat cara gimana. Nah waktu kita ilmu saya ajarkan ke tukang. Bagaimana saya mentransferkan ilmu. Nah saya tongkrongin. Oh salah. Belajarnya di mana Pak? Di lapangan, di mana dia kerja. Oke, enggak Bapak mendapatkan pengetahuan yang akhirnya diajarkan kepada teknisi itu Pertama Bapak saya di pabrik. Oh, jadi ke setiap pabrik yang distribusi sampai saya belajar ke Amerika. Oke, terkait pengecatan. Iya. Dekorasi atau macam-macam. Oke. Nah, itu memang hobi ya. Habis itu kemarin ke Thailand juga belajar, tapi karena saya udah levelnya tinggi, yang ngajar yang susah. Gitu ya. Yes. Oke. Kemungkinan yang dia ajarin saya lebih tahu dari mereka, jadi susah. Ya masa sharing tukar ilmu. Oke. Ada nggak sesuatu yang tidak mereka ketahui? Artinya justru dari Pak Handoko yang kaitannya dengan misalkan daerah rawa atau teknik-teknik yang mereka justru mendapatkan ilmu dari Pak Handoko? Banyak. Contohnya? Seperti Danapen punya tuh, Danapen itu ciptaan saya. Cara mengajarnya? Cara... Produk itu saya yang bikin, yang menciptakan. Oke. Sampai berkembang. Nah terus yang dari toa juga ada saya bikin. Nah kebetulan toa itu beda dengan merek lain. Kalau lain ini cat saya, silakan pakai. Bagaimana resikonya? Ini enggak. Toa itu terbalik. Apa kendala Anda? Toa yang mengatasi. Dia punya solusi seluruhnya. Oke. Itu bedanya. Maka saya lebih tertarik karena tekniknya terlalu tinggi. Saya seneng kalau gitu. Apa yang unek-unek saya pengen tahu tuh ada semua di tempat dia. Jangan di pabrik lain banyak kan tidak punya. Tadi dikatakan bahwa semua jenis cat yang dari bangunan, mobil, tetapi kalau yang pernahkah Anda bekerja sama dengan keamanan, misalkan itu tadi dengan tentara atau mungkin dengan Pertamina yang bakar? Oke. Yang kalau dengan TNI saya ngecat senjata. Senjata. Okay. Jadi gini, satu senjata itu berapa sih biaya catnya? Saya hitungkan. Habis itu catnya diambil dari Pak Handoko. Iya, saya ajarin, saya hitungkan biayanya sekian. Itu nasional. Nah, saya waktu itu di Balikpapan. Oke. Nah, habis itu di Pangdam sana, terus yang masalah yang paling ngeri adalah pengecatan tangki aftur pesawat. Yes. Itu paling ngeri. Kenapa? Itu apabila copot aja sedikit cat, pesawat itu jatuh. Nah itu saya biarpun orang ngecat tetap ditungguin, nggak bisa, karena itu resiko terlalu tinggi. Itu jiwa manusia di tangan saya. Jadi kebersihannya standarnya. Nah pada umumnya asal-asalan. Pada umumnya, dulunya asal-asalan. Setelah saya mulai kenal, saya ajarin maka dirubah sistemnya. Dan kedua, sekarang bikin anggaran, contoh pengecatan satu tangki. Itu berapa sih biayanya? Nah, total saya bisa hitungkan nih biayanya di sekian. Jadi angka ini bisa dipertanggungjawabkan, diperiksa. Saya pernah diperiksa BPKP udah bolak-balik dan diperiksa. Angka ini dari mana? Saya hitungkan dari sini. Rumusnya dari mana? Bapak bisa cek di seluruh internasional semua sama. Kalau sampai kadar isi, nah itu tanya pabrik yang bikin cat. Jadi betul-betul kemitraan yang ditunjukkan. Yeah. Ada pengetahuan, ada kemampuan, dan tapi teknis pun juga ditungguin gitu ya. Ya karena itu bahaya. Oke, baik. Pak Handoko untuk bisa mendapatkan trust dari pabrik-pabrik. Tadi dikatakan dalam catatan saya beliau adalah termasuk penyerap produk yang luar biasa dari berbagai pabrik cat yang kebetulan beliau menjadi distributornya. Itu mendapatkan kepercayaan itu seperti apa sih Pak? Mereka juga ngelihat di lapangan. Siapa sih daerah ini yang jago cat, yang ngerti? Nah itu yang dikenal orang. Jadi bukan hanya menjualnya. Kalau jual juga semua orang bisa. Oke. Tapi waktu terjadi pasaran sepi, ini sepi. Kenapa sepi? Itu kendalanya. Oke. Kalau dari kemitraan, dari klien, itu tadi ada pemerintahan kan berbagai, ada perorangan, ada institusi. Apakah Pak Handoko yang mereferensikan diri dengan berpromosi atau bagaimana mereka akhirnya percaya pada Pak Handoko? Di daerah mereka pada umumnya percaya.
Oke, di Kalsel sudah lah ya gitu ya. Kalau sampai keluar kok Bapak sampai tadi di Balikpapan, lalu ada kerjasama dengan Pertamina dan lain sebagainya, itu bagaimana awalnya? Pertama kali saya dengan pemerintah itu di Telkom. Ngecat Pengecatan apa, Pak? tower. BTS Di tahun ya. 82. Oke. 89 tower. Budgetnya biasa dulu sekian. Habis itu saya coba hitungkan, ternyata budget yang saya hitungkan cuma 25% dari budget mereka. Oke, jadi lebih low gitu ya. Jauh dengan produk yang lebih bagus. Oke. Nah, sekarang mereka juga bagian perencana, bener nggak nih? Dia beli paket, kalau kurang ganti. Oke. Itulah start, langsung masuk ke PLN, tentu Pertamina berkembang. Oke, disitulah akhirnya ya. Jadi kalau kita memberikan kualitas, memberikan jaminan mutu, maka bisnis datang dengan sendirinya ya Pak Handa. Saya sampai ke Bandung, di Jakarta proyeksi ada. Oke, baik Pak. Kalau melihat semangatnya nih Pak Handoko, dan sampai hari ini di usia sekarang juga masih semangat gitu loh. Kalau bicara soal muda, jenuh, kan orang nih kadang, ini kan Bapak dari tahun berapa, dari tahun 80-an. Pernah kan ada rasa jenuh dan ingin pindah kuadran ke bisnis yang lain? Menambah boleh, tapi pindah enggak. Oke. Sudah ada regenerasi? Sudah. Anak-anak sudah mulai meregenerasi. Apakah anak-anak mewarisi seperti agresivitasnya Pak Handoko mereka dalam masih pengetahuan? Gayanya sih, kan saya tiap kali kerja punya file mereka sambil belajar. Oke. Nah, mereka masih condong ke bisnis. Masih arah ke bisnis. Kalau saya dua jalan satu. Oke. Mengetahui, mengedukasi, dan tetap ada bisnisnya di situ. Oke, Pak Handoko, kalau kita flashback lagi tadi, sosok seorang Handoko cilik, nah, tadi umur 13 sudah mulai berbisnis. Apa yang memacu atau apa yang men-triggerkan, kan tadi Pak Handoko orang tua sebetulnya sudah menjadi pebisnis. Kenapa nggak menikmati tinggal jalankan saja, tapi Pak Handoko berbisnis yang sama atau juga yang berbeda dengan orang tua. Kenapa akhirnya memilih seperti itu? Gini, kita bias pada umumnya kalau warisan dari orang tua semangatnya kurang. Oke. Kan udah ada. Ya. Sisa ngembang-ngembangan. Kalau ini kita mikir kalau resiko nanggung sendiri, ya kita harus. Apa yang dilakukan saat itu? Nah, kebetulan saya pada tahun 96 saya ditunjuk sebagai kepala cabang asuransi. Dari situlah saya belajar ilmunya. Asuransi yang dijual apa? Jikalau. Ya. Ya kan? Kalau terjadi sesuatu. Nah, kalau ini bendanya ada, kenapa tidak gampang? Itu aja kunci. Oke. Jadi ingin berbeda karena ingin men-trigger diri sendiri untuk supaya bisa lebih baik. Oke, Pak Handoko, bisnis lain selain tadi chat, apakah pernah dijalankan? Tadi kalau asuransi kan itu hanya menjadi cabang gitu ya. Bisnis lain selain tadi chat, Nah, adakah? sekarang mulai. Tapi tahan dulu kayaknya. Kita masih akan kembali, masih ngobrol dengan Pak Handoko, masih seru. Pemirsa Duta TV, ada yang unik dari dia yang ada di hadapan saya. Beliau dari catatan saya dilahirkan dari seorang purnawirawan, tentara, tetapi berdarah China, yaitu Bapak Arifin Tanjaya. Bapak Arifin Tanjaya terakhir pangkatnya apa Pak? Kolonel. Pangkatnya kolonel, ya. Tetapi memang murni keturunan Tionghoa ya Pak ya, tidak ada darah Banjarnya. Iya, dan beliau menjadi kolonel. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah, saya kurang jelas tuh zaman dulu ya. Oke. Waktu zaman pejuang dia ikut membantu jadi tentara ya. Tentara. Jadi beliau adalah pejuang sehingga dianugerahi terakhir adalah pangkat kolonel. Nah, ketika selesai, apakah beliau menjadi pejabat tertentu atau ketika kemerdekaan sudah ada kembali berdagang begitu? Dia kembali mulai berbisnis? jadi start pertama kali usaha. Usaha, oke. Jadi tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan. Tidak. Tapi memilih untuk tetap usaha. Usahanya langsung besar atau juga Enggak. dari bawah? Jadi kaki lima juga jualan. Oke.
jualan di sini di Banjarmasin. Iya. Masih kecil dia jualan bangsa kerontongan lah. Berkembang sampai punya toko. Oke. Terus berkembang lagi sampai punya pabrik. Berkembang lagi, pabriknya apa saja, Pak? Yang saya tahu dia pernah punya pabrik paku di Banjarbaru, dan dia juga pernah pabrik plastik, dan juga dia punya karet. Terakhir dia sound timber. Oke, kalau melihat nama pabrik-pabrik yang disebutkan, artinya kan sudah jadilah ya, sudah menjadi orang pebisnis kaya lah ya boleh dikata. Apakah Pak Handoko memulai bisnis langsung besar atau bagaimana? Jadi pertama kali kan ikut orang tua ya, masih kecil ya, belajar begitu ya. Toko ya kan itu peninggal orang tua, tapi orang tua saya ke pabrik ya, sehingga itu kakak saya yang jaga dan saya mulai belajar. Nah setelah saya menikah, belajarnya seperti apa? Ya jualan lah seperti biasa, dagang biasa. Sambil itu mulailah saya daripada toko itu lagi sekolah SD. Habis itu saya juga jualan rokok, nyoba. Jualan rokok di Asongan, di muka toko. Asongan? Anda anak seorang pemilik pabrik loh? Iya. Asongan nggak. Anda tuh kalau tidak salah dalam catatan saya anak laki-laki satu-satunya. Iya betul. Dalam keluarga Tionghoa kan harusnya pewaris. Iya betul, daripada ya saya pinjam ngutang. Ingat tuh saya modal dengan modal 5.000 rupiah. Ngutang dikasih, mulai dagang rokok. Belajar mandiri. Habis itu sambil sekolah saya jualan es mambo. Nggak malu Pak? Enggak. Kan anak orang sugih kata orang Banjar. Memang ya, orang tua saya punya teman-temannya ngomong, emangnya nggak mampu biayain anak. Terus orang tua saya, dia yang mau kok, bukan saya yang nyuruh. Nanya kenapa? Daripada minta duit kan susah, pakai duit sendiri aja, pengen apa ya. Jadi orang tua merestui itu ya, dan tidak ada gengsi. Nggak ada. Apa yang Bapak dapat dari proses itu? Nah dari situ saya bisa mengenal, oh bagaimana sih cari duit dulunya. Berkembang, mulai belajar mengenal cara ngomong sama orang. Dari situ kita mulai belajar. Mendapatkan kepercayaan. Pak, dari kalau soal bisnis sudahlah ya, kita nggak usah tanyakan lagi gitu ya. Karena pertama juga mungkin melihat dari orang tua, kedua juga pengalaman pribadi. Apa yang beda cara Bapak dengan cara orang tua Bapak? Jadi gini, sebetulnya saya bisnis, modal saya adalah modal nama. Nama baik. Nama baik orang tua. Di mana orang tua saya dikenal. Jadi ngutang, nama dagang kan ngutang. Orang saya yang jamin. Ngomong orang percaya. Nah kita jaga kepercayaan itu sampai sekarang. Jangan sekali-kali nipu orang. Bagaimana ke anak Bapak sekarang? Sama, harus itu standar. Jadi ada jaminan nama baik. Kita akan penerus adalah melanjutkan. Apabila namanya kita cacat, habis usaha kita. Karena kita di daerah, bukan di kota besar. Walaupun pernah dari bawah belajar usaha ya sampai akhirnya sekarang besar. Kayaknya kalau orang melihat dari luar tuh Pak Handoko tuh lempeng-lempeng aja, dapat kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih Pak tertipu, jatuh? Wah udah sering, kalau tertipu udah sering. Bagaimana? Itu resiko dagang, resiko bisnis. Tapi kan tidak semudah itu bangkit lagi. Bapak bagaimana caranya? Harus langsung semangat. Tapi nggak down? Nggak. Mengatasinya? Paling 1-2 hari lah stres, tapi udah jalan lagi. Itu ketika tertipu habiskah atau? Enggak. Oh enggak. Biasanya karena apa Pak? Ya karena kita percaya sama orang, ternyata image-nya lain. Kita kan mana tahu. Pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari situ? Nah, jadi kita belajar adalah bagaimana kita mempercayai orang, jangan lihat penampilan. Kita pelajarin. Tapi kalau saya ya, cuma terjadi seperti kasus itu, ya saya berpikir itu bukan rezeki saya. Udah semudah itu? Iya, udah selesai. Jengkel tapi harus seperti itu mengembalikannya. Apakah kalau misalkan kan itu tadi, semudah itu tapi kan menjalankannya tidak mudah gitu kan. Untuk membangun lagi kepercayaan kepada orang seperti apa akhirnya? Tetap kita jalan. Ya pertama saya ingat tuh, baru 3 hari buka toko,
Pasar Baru tuh masih dalam penampungan, dapat duit dipinjam teman saya, ditipu habis. Mau ngomong apa? Temen dari kecil, kita nggak nyangka. Ya sudah mau diapain? Nah, kita berpikir itu bukan rezeki saya, udah gitu aja. Bapak tidak menjadi tricky akhirnya sama orang menjadi. Ya. Pertamanya kita nggak enak, dongkol biasa wajar, tapi jangan terlalu lama. Okay. Tapi tetap terbuka untuk kerjasama dengan orang lain. Nah, prinsipnya saya join ya. Kalau saya lihat ya, saya join sama orang tuh agak susah. Kenapa Pak? Gini, karena semangat kerja saya orang berbeda. Bisa. Start pointnya beda ya. Karena saya waktu tuh per setengah jam saya hitung. Saya nggak mau rugi. Saya ke kantor jam 7, pulangnya bisa jam 12 malam. Tiap hari. Apa Anda tidak dikategorikan workaholic? Memang dikatakan workaholic. Apa yang Anda dapat dari situ? Saya sudah coba, pengen, bagaimana sih cuti, ya kan? Coba. Menikmati hidup. Ya, bukannya enak, justru saya sakit. Oke. Bagaimana dengan keluarga? Karena sudah terbiasa begitu, gimana ya? Tidak ada protes dari istri, anak-anak? Enggak juga. Ya ada protes lah. Masukin kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena bekerja adalah sudah menjadi bagian dari hidup ya. Oke. Pak Handoko bagaimana membangun keseimbangan? Kata orang yang terlalu workaholic, terlalu dianggap mengejar sesuatu yang ambisi, itu tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana Pak Handoko? Betul, itu bagi kesehatan nggak baik. Kalau menurut saya, dan tiap orang nggak sama. Jadi sumber penyakit itu dari pikiran. Jadi Pak Handoko ketika bekerja sampai jam 12 malam dan full itu happy. Oke. Jadi memang tidak mengejar stres, mengejarnya justru kehappiannya ada di situ. Iya. Kalau saya suruh diem, itu yang saya jadi sakit, stres. Jalan-jalan? Stres. Oke. Nah, lihat dulu, ada orang profesi ke luar negeri jalan seneng. Saya lihat dulu jalan-jalannya kemana. Kalau Bapak biasanya jalan-jalan kemana? Saya maunya kunjungan pabrik kemana, saya belajar ke kemajuan negara, saya pelajarin, bawa ke Indonesia. Itu keluarga nggak bete ngikutin Pak Handoko seperti itu? Nah, jadi jalan-jalan. Oke. Dan dia mau ke mall, ya silahkan ke mall. Saya paling tunggu di depan mall. Nah, lihat lagi di seberangnya, dia dagang ini, habisnya dia. Jadi otaknya tetap muter gitu ya? Dia cara ngelayanin orang begini, kita pelajarin. Tiap negara kan punya karakter, kita belajar. Jadi anak-anak dan istri boleh belanja shopping, Bapak belajar sesuatu. Oke. Jadi setiap bepergian pun belajar sesuatu dari situ. Oke, apa ini cukup menarik. Tapi sekali lagi, anak-anak tidak masalah dengan kondisi itu? Enggak. Karena dia jadi terbiasa, memang komplain. Oke. Sekarang saya cari duit buat siapa? Buat Anda kan. Nah, cuma karena saya sekolahnya nggak tinggi, ya saya harus menggunakan pengalaman di lapangan. Sebentar, sekolah tidak tinggi. Masa Bapak kan pabrik-pabriknya rata-rata di luar negeri. Memangnya sekolah sampai Saya tamatan S2, SD, SMP. Serius Pak? Iya. Anak seorang kolonel, anak seorang pebisnis besar, pemilik banyak pabrik. Kenapa cuma sampai SMP? Jadi penyebabnya pada dulu, ini waktu kecil ya, karena anak kesayangan lah. Oke. Jadi kemana-mana ikut orang tua. Jadi dulu sebelum tahun ini kan saya ini sekolah ada tutup. Nah saya itu lama nggak sekolah. Oh dulu sekolahnya di sekolah Chinese itu? Dulu. Oke. Sampai kelas 4, habis itu saya nggak sekolah. Nggak sekolah, ya ikut orang tua saya, kan ada usaha di Jakarta, ya kan di rumah Jakarta tinggal. Tuh nggak sekolah, puter-puter, kalau lebih hampir 5 tahun. Masuklah ke sekolah negeri di Jakarta kelas 3 SD. Tapi saya juga ada kursus lah untuk matematika. Informalnya. Belajar. Nah, ilmu yang saya sekolah, saya kalau hitung-hitungan saya udah kelas SMP. Tapi bahasa Indonesia tulisannya kan nggak ngerti dari situ sekolah. Berkembang sampai tamat SMP, saya stop. Stop umur saya udah 17-an. Wah saya bilang kalau saya sekolah SMA, saya pasti ketinggalan. Langsung saya putar haluan, saya sekolah STM di Surabaya. Sekolah di STM tuh di Patua SM1. Saya cuma setahun sekolah. Habis itu saya pikir, ini tamat sekolah ini buntut-buntut saya harus kerja sama orang. Karena arahnya ke sana kan, keterampilan. Wah nggak cocok, berhenti saya. Padahal saya juara 3.
lalu tetap membangun usaha. Menarik. Bagaimana seorang Handoko Tanjaya ini yang katanya ijazahnya cuma lulus SMP melakukan komunikasi dengan pemilik-pemilik pabrik yang notabene rata-rata dari luar. Seperti apa Bapak melakukannya? Dan bagaimana supaya Bapak tetap dianggap sejajar? Kita tahan dulu, masih seseruan dengan Pak Handoko. Pemirsa Duta TV, pendidikan itu sebetulnya adalah pelajaran seumur hidup, long life education. Formal boleh, cuma SMP kelas 3, inilah Pak Handoko. Tapi ada bagaimana Anda bisa duduk tegak, bisa berbicara, bernegosiasi dengan para pemegang keputusan di pabrik-pabrik yang notabene orang luar. Dengan pendidikan hanya 3 SMP, Pak. Jadi gini, mereka tuh mandang bukan pendidikan. Nggak pernah dilihat ijazahnya ya, Pak? Ya, penting semangat kerja Anda, pengetahuan Anda, itu yang dicari. Oke, Bapak nggak pernah minder? Nah, malahan sebetulnya yang saya pegang ini sebetulnya asalnya sudah ada distributor lain. Orang yang pegang, saya pengen langsung dicabut, dipindah ke saya. Ini yang terjadi selama karena trust itu. Oke, menarik. Oke, Bapak menguasai berapa bahasa? Saya bahasa Indonesia, Chinese sedikit, bahasa Inggris dulu cuma les-les saja, Senin Kamis nggak bisa, tapi saya berani ngomong. Yang penting berani. Mereka juga ngerti lah. Saya pernah dulu di PTC di Banjarbaru, itu kan dari Denmark, pakai bahasa Inggris ngajar masyarakat kita bagaimana ngajar training, dia pakai bahasa Inggris. Saya nggak ngerti. Saya tuker-tukeran ilmu sama dia. Untuk mebel tuh gimana bagus untuk standar ekspor. Sedangkan saya bahasa Inggris nggak bisa. Dia kasih saya buku untuk belajar. Lalu Bapak bagaimana berkomunikasi? Ya modal nekatnya bahasa Inggris salah-salah mereka juga ngerti lah. Oke, yang penting teknisnya bener gitu ya. Yang paling ngeri adalah bahasa Inggris. Kita ngomong masalah ke dokter. Itu kalau salah berbahaya. Udah ngalamin. Oke, gimana ceritanya Pak? Nah, jadi bahasa paksa gabung-gabung, campur-campur bahasa tiga. Bahasa Tarsan juga main ya. Jadi di Singapura saya pakai bahasa Chinese, gabung Inggris, gabung bahasa Melayu 3. Dokternya juga ngerti. Oke. Dan itu tidak menghalangi ternyata. Tidak. Bagaimana sekarang Bapak pada anak-anak? Apakah anak-anak, kalau ke anak-anak saya ditekankan pendidikan? Nah, jadi anak saya yang besar itu berapa putra? 2. Dua. Dulu dia S2. Jadi yang kalau sebetulnya. Tapi bukan S2 sampai SMP kan Pak? Bukan. Oke. Jadi dia udah tamat SMP, saya kirim ke Australia, sekolah sampai tamat itu 2 gelar langsung. Oke. Habis itu sekolah lagi, ambil S2 lagi di Cina sekolah bisnis. Yang kedua S1 bisnis. Jadi tamat SMP saya kirim. Itu Bapak dorong atau memang keinginan anaknya? Atau jangan-jangan ibu yang menjaga supaya pendidikannya tuntas? Jadi gini, intinya bapaknya udah sekolah nggak pinter, anaknya yang pinter gitu. Oke, tetapi pelajaran kehidupan ijazahnya dari Bapak dong ya. Oke, ini menjadi sangat menarik, ironis yang luar biasa. Tetapi inilah seorang Handoko Tanjaya, keseimbangan hidup. Apa yang Pak Handoko lakukan selain tadi berbisnis? Apakah ada kegiatan sosial yang diikuti? Wah, kalau kegiatan sosial, kalau dihitung ya, kalau hitung jam, saya full, hitung per jam. Kan Bapak di kantor saja bisnis. Oke, saya bisnis. Di luar tuh kan saya ada kegiatan. Oke. Jadi di masyarakat dari kematian, semua saya ikut di sebagai pengurus. Jadi bukan satu organisasi lain saya ikut. Jadi tetap bersosialisasi, walaupun suasana bekerja itu terus diciptakan, tapi ikut. Kenapa biasanya kan orang yang workaholic, pebisnis murni itu males Pak untuk ikut-ikut kegiatan sosial, dianggap merugikan. Betul, merugikan. Keluar duit, kita bantu orang. Apa yang Bapak dapat? Sekarang kita coba mereka susah, kenapa kita nggak bantu? Itulah yang paling penting. Jangan merasa di atas, yang di bawah. Perhatian, bola berputar. Waktu kita di bawah, orang juga bisa bantu kita. Tidak berhitung? Nggak pernah hitung.
Oke, contoh yang paling sering dilakukan atau bersama komunitas itu melakukan bantuan apa Pak? Saya biasanya cari dana. Saya bangun ini seperti bangun sekolah di desa. Bagaimana caranya? Saya mikirkan bagaimana bangun, saya hitungkan sekolahnya nggak ada. Belajar ngitung, seperti orang arsitek ngitung bahan sipil, udah total sekian saya budgetnya. Nah dikasihkan, habis itu saya carikan dananya. Oke, mengconnecting. Iya. Kalau tidak salah dalam catatan saya Pak Handoko juga ngajar ke sana kemari nih. Iya. Di SMK, di Poliban dan lain sebagainya. Apa yang diajarkan Pak? Jadi gini, itu tentang chat. Jadi gini ya, kita punya ilmu kalau kita pendem terus, kita stres. Kita keluarkan, kita bagi. Oke, termasuk pada tukang-tukang chat Iya. itu ya. Oke, apa yang Bapak dapatkan dari situ? Kepuasan. Kepuasan ilmu yang tertransfer. Kenapa? Kita dari pabrik ini belajar, dapat ilmu dari ini belajar. Kita kumpulkan, bingung mau diapain ilmu tuh. Kita curahkan sambil ngarang buku, ngisi gitu tujuannya. Kalau melihat dari tadi, dari awal sampai sekarang, sosok seorang Pak Handoko itu kan semangat, cita-cita, memberikan yang terbaik. Kayaknya nggak ada low-low-nya gitu, nggak ada pernah melo-melonya. Apakah pernah melo nggak sih Pak? Emang nggak ada? Sesedih apapun juga dibikin ceria? Harus semangat. Oke. Apa yang meyakini Bapak harus seperti itu? Jadi gini, itu ilmunya dari motivator dulu dapatnya. Kita hidup dilahirkan di dunia sebagai orang nomor 1. Itulah pertahankan. Oke. Menjadi pemenang. Bagaimana kedekatan Bapak dengan Tuhan? Nah itu harus seimbang. Seperti apa? Jadi kita ibadah harus, habis itu kita ikut organisasi mereka. Maunya di apa, kendala mereka, saya pikir oke, saya bantu. Saya nggak pernah ngukur duit berapa yang harus, nggak mas, jalan. Yang penting jalan. Jadi dunia akhirat yang saya bantu. Maksudnya akhirat sampai ke kuburan. Contohnya? Seperti di Santo Yosef, saya sebagai pengurus. Ini mulai saya. Itu organisasi kematian ya? Iya. Sampai kuburannya, habis itu dia punya gerbangnya, saya bangunkan, saya catkan. Membantu menggelontorkan dari pabrik juga ya untuk dari kantong pribadi. Oh, kantong pribadi. Jadi bukan CSR itu? Enggak. Oke. Tidak rugi Pak? Memang rugi, tapi puas. Kita segini. Standar sukses Pak Handoko itu apa sih? Gini, yang dimaksud itu gini, kita bagaimanapun duit kita banyak, yang kita bawa apa sih waktu meninggal? Sudah sampai titik itu Pak Handoko. Nah, kita sudah mikir, yang kita bawa, terus sisanya buat apa? Anak sudah bisa berusaha. Nah, berarti kan bisa, kita kenapa nggak manfaat membantu orang lain? Oke. Dan itu menjadi kepuasan. Iya. Masih ada yang ingin diraih Pak? Ada, masih pengen. Apa yang mimpi Bapak? Jadi gini, saya pengennya, saya tidak mau lihat ada anak yang nganggur, tidak sekolah. Dan itu saya udah jalankan. Di tempat ibadah saya di gereja, saya bantu mereka gimana menciptakan, itu yang saya menciptakan. Mereka sangat meneruskan. Oke. Nah kalau soal membantu ya tempat ibadah, saya tidak pilih agama, semua sama. Termasuk di luar agama Bapak? Iya. Jadi semua, jadi netral. Saya itu kalau itu netral. Jadi contoh, sekarang tempat ibadah itu tergerak tuh kejadian di Jawa kan sering orang bangun masjid langgar di pinggir jalan minta-minta. Padahal tuh kesian dia harus sekolah kok. Jadi anak, saya mampir. Apa sih kendala? Oh pengecatan. Udah gini aja, kamu gak usah sekolah aja. Saya hitungkan oke, saya sumbang. Dari situ mulai bergeraknya. Justru yang banyak dibantu justru Muslim. Karena memang mayoritas Muslim ya. Dan yang sering lihat di jalan kan minta. Kalau yang lain nggak minta di jalan, jadi nggak kelihatan. Langsung potong 10% begitu ya. Oke, luar biasa nih semangatnya dari gaspol sampai akhir. Sebetulnya masih pengen ngobrol lagi, tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk inspirasinya. Selamat berjuang untuk terus memberikan yang terbaik ya Pak. Dan mudah-mudahan mimpi-mimpi terbaiknya bisa segera terwujud lagi. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak. Sukses. Pemirsa Duta TV, hidup adalah tentang keseimbangan.
tetapi semangat dan motivasi untuk memberikan yang terbaik membuat kita api kehidupannya terus menyala. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.